Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Libra? Kali ini saya akan coba reading ya untuk asmara Libra di bulan Oktober tahun 2020 secara general ya. Ini tebaran energinya, ini saya circle. Ada energi pusat, terus bisa juga nih energi yang saya baca bisa terbolak-balik ya, vice versa, bisa yang tidak rasional atau tidak tepat sasaran untuk setiap orang karena bersifat general. Bagi yang tidak tepat sasaran berarti energinya bukan buat Anda ya. Jadi bisa dimengerti ya, Libra ya. Oke, ini seperti saya bilang tadi, tadi udah saya shuffle dan ini energi atau kartu yang keluar di tengah sini. Ini central of energinya ya. Kalau di tebaran saya yang bilang ini pusatnya itu ada Queen of Pentacles, kemudian ada Three of Swords, kemudian ada Six of Wands, kemudian ada Eight of Wands, kemudian ada Nine of Wands. Ini tentang sebuah tindakan ya, kebanyakan Wands, dan ada Three of Pentacles, kemudian ada Nine of Swords, dan di the bottom of the decknya di sini ada the Judgment ya. Kita lihat ya, seseorang yang sepertinya orangnya pengen kembali nih, tapi kita lihat berhubungan sama mantan ini ya, Libra ya, karena di central of energinya ini terlihat bahwa ada seseorang masih menunggu, masih memikirkan si mantan ini sampai di masa sekarang ini, masih menunggu dengan komitmen yang setia, masih memikirkan si mantan ini karena mungkin masih sayang, masih cinta. Si mantan ini mungkin bisa disebut adalah orang yang berbeda, orang yang mungkin tidak bisa dia lupa. Makanya sampai energi sentralnya ini terlihat banget orang tersebut masih sangat-sangat memikirkan dan masih sangat berkomitmen. Ini di posisi menunggu. Terkadang di perasaannya si Libra ini ya, bisa vice versa, ini kadang-kadang kayak nge-push terus menerus, ingin memberi kabar atau sekedar bertanya kabar gitu secara tiba-tiba, kayak pengen banget kayak nge-push terus menerus, pengen nanya kabar, pengen ngasih kabar, intinya pengen ada komunikasi gitu ya. Dan itu kamu pengen kayak mendadak gitu, mendadak tiba-tiba pengen memberi kabar, ini kayak terus didorong, keinginan untuk berkomunikasi terus menerus gitu ya. Tapi dalam tindakannya kamu tuh diem, nggak bergerak, jadi cuman keinginan aja, di perasaan aja kamu ingin tahu kabar dia, pengen komunikasi, tapi itu hanya niat, hanya keinginan aja, karena dalam tindakan nyata enggak, kamu diem gitu, kamu tetap dalam keadaan yang diam, tidak bergerak, tidak melakukan apapun di sini yang saya lihat ya. Sepertinya masa lalunya ini Libra ya, kamu pernah tersakiti, kamu pernah patah hati terhadap si mantan ini. Orang yang kamu sayang ini, orang yang kamu dealing dan kamu masih tunggu ini adalah orang yang pernah membuat kamu tuh patah hati, sampai kamu tuh benar-benar lelah untuk memperjuangkan, benar-benar lelah dan akhirnya kamu beristirahat. Mungkin kemarin sudah cukup lama kamu kayak break dari sebuah hubungan dengan siapapun, tidak ada yang masuk mungkin ya, tidak ada yang terkonek gitu, karena di sini masih ada kesetiaan ya, masih ada perasaan yang penuh, yang utuh buat si mantan ini, sekalipun dia sudah membuat hati kamu luka ya Libra ya. Ini bisa terbolak-balik nih, bisa vice versa, tapi di masa yang akan datang saya lihat Libra kemungkinan entah apa yang terjadi, saya ngeliat di masa sekarang pun ketika kamu beristirahat nih Libra kayak fokus ya, kayak ada diskusi mengenai mungkin dia ingin membuka bisnis, ingin bekerja sama terhadap seseorang gitu, kayak partneran, ingin membuka sebuah usaha, kayak mendiskusikan sesuatu, sekalipun posisinya ini saya bilang tadi, posisi masih punya perasaan terhadap si mantan, tindakannya pengen sekali nanyain kabar tapi tidak dilakuin dan tetap diem. Nah, kamu tuh ngelakuin kayak pengen ngelakuin sebuah bisnis nih, kayak butuh partner kerja dan ada diskusi ya. Di masa sekarang terlihat seperti itu. Dan mungkin di masa depan ketika bisnisnya mulai jalan, ketika bisnisnya mulai lancar gitu, ketika kerjasamanya mulai solid,
Libra kayak berpikir atau kepikiran lagi terhadap si mantan ini, ingin memperjuangkan lagi nih hubungannya sampai benar-benar berhasil. Tidak peduli seberat apapun, akan berjuang maksimal gitu. Kenapa saya lihat kayak sebenarnya kalian berpisah, salah satunya tentang sebuah finansial ya, ada kayak nggak imbang gitu. Jadi kamu kayak mungkin pernah ditolak karena kamu bisa dibilang pada saat itu finansialnya belum cukup, entah dari keluarga si mantan, dan kamu nih ketika kedepannya kamu sudah mempunyai bisnis, kamu kayak sudah punya kerjasama yang tetap tentang sebuah bisnis, kamu berpikir keras nih untuk memperjuangkan, karena kamu berpikir sekarang kamu sudah punya usaha gitu, udah istilahnya bisa menghidupi anak orang, sudah bisa bertanggung jawab ketika nanti mungkin menikah gitu ya. Jadi saya lihat kamu tuh berpikir keras untuk memperjuangkan dia kembali, si mantan ini, karena kamu sayang banget gitu. Kamu pernah mungkin sakit karena pada saat itu merasa di masa kemarin salah satunya mungkin keuangan yang belum stabil, jadi keluarga pihak si mantan belum bisa menerima. Ada sebagian juga terlihat memang berpisah karena broken heart ya, karena cintanya di tiga hati itu, cinta segitiga ya, tripartite relation gitu. Jadi di kedepannya salah satu bisa setelah dia berpikir bahwa kerjasamanya atau masalah keuangannya sudah mulai membaik, dia akan memperjuangkan lagi, berpikir untuk memperjuangkan lagi hubungan ini sampai benar-benar berhasil. Tidak mudah, kayak bahasa saya tuh berdarah-darah, terseret-seret, penuh istilah perjuangan, keringat dan air mata. Tapi kamu akan memperjuangkan dia sampai berhasil. Di pikiran kamu akan memperjuangkan, dan sepertinya kamu akan kembali, karena di sini ada rujuk ya, ada hubungan yang kembali, renewal, ada reconciliation ya bahasa kerennya mungkin ya, ada hubungan yang diperbaharui gini. Di sini mungkin ada yang menyesal, bukan menyesal ya, lebih ke yang ada kata maaf, ada yang mungkin memberi maaf, ada kesedihan ketika kalian kembali gitu. Karena saya melihat mungkin si mantan juga masih mempunyai perasaan yang sama gitu. Kalian sepertinya bermasalah ini karena masalah keuangan yang ada pertentangan, itu masalah keluarga gitu. Jadi keluarga tuh ketika mendiskusikan tentang finansial yang kalian mungkin pihak keluarga si mantan ini berpikir belum cukup, jadi ada penolakan mungkin ya, terlihat seperti itu sebagiannya. Makanya kayak bertekad ingin membangun sebuah bisnis, diskusi, dan kedepannya kayak ada partneran kerja tentang bisnis. Akhirnya kamu berpikir nih untuk memperjuangkan hubungan kalian yang kemarin mungkin masa lalunya sudah kandas, tapi perasaannya masih ada sampai saat sekarang. Kamu mungkin belum bisa melepas sampai di masa depan, karena di masa depan pun ketika kamu sukses dalam keuangan, ketika kamu sudah bisa membangun sebuah bisnis, kamu akan memperjuangkan si mantan ini ya gitu. Ini ada reconciliation, the bottom of the deck-nya, sebuah cinta yang kembali, renewal gitu. Di sini juga mungkin ada ada doa, ada banyak hal tentang sebuah spiritual yang tumbuh gitu ya. Ketika menjalani ini kamu juga tidak mudah, perlu kekuatan, perlu diskusi dengan Tuhan gitu, minta dikuatkan perjalanannya, minta dijaga perasaan dia tetap sama kamu gitu. Sepertinya cintanya akan kembali ya, kamu akan kembali, atau ini hanya terlihat energi saja, hanya sebuah perasaan yang belum tentu dilakukan dalam tindakan, tapi ini terlihat ada yang ingin reconciliation, ada yang ingin hubungan itu diperbaharui, diperbaiki lagi gitu ya. Ini bisa resonate untuk siapapun. Bagi yang resonate atau bermanfaat readingan ini, boleh di share, di subscribe, di like, and di komen ya. Dan terima kasih atas waktunya kalian yang sudah melihat channel saya. Mohon doanya biar channel saya bisa berkembang. Kalau memang ikhlas, bisa di subscribe gitu ya, bisa terus didukung channel saya biar bisa bermanfaat, biar bisa berkembang, dan bisa membantu orang lain untuk healing ya, terutama tentang readingan tarot. Oke, kalau gitu saya akhirin Libra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.